Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa beramal kebajikan, memaksimalkan ibadah setiap harinya. Sholawat serta salam, tak lupa pula kita senandungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan memaparkan dakwah Islamiyah yang berjudul Cinta Perdamaian, menjadi muslim penyejuk, bukan penyulut, dengan rujukan firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah bagi mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah kehidupan yang cepat dan penuh dengan emosi, kadang kita lupa bahwa seorang muslim sejati bukanlah seorang muslim yang mudah tersulut, tapi yang membawa kesejukan dimanapun ia berada. Penyejuk berarti membawa rasa tentram, membawa rasa damai, menenangkan hati dan membuat orang lain merasa aman. Sebaliknya, kata penyulut adalah yang memicu emosi, pertikaian, dan kebencian. Islam mengajarkan kita keseimbangan antara akhlak dan hati dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita bercermin dari watak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersikap lemah lembut, bersikap meneduhkan bahkan kepada orang yang memusuhinya. Misal, saat beliau dihina di Taif, beliau tidak membalas dengan amarah, tetapi membalasnya dengan doa. Ketika Fathu Mekah misalnya, Rasulullah memaafkan semua musuhnya. Beliau berkata, pergilah, kalian telah bebas. Akhlak beliau membuat musuh menjadi sahabat, yang keras menjadi lembut. Inilah sifat dan sikap yang perlu kita tiru sebagai umat Islam saat ini. Timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri muslim penyejuk? Nah, jawabnya adalah
Yang pertama, lembut dalam berbicara. Salah satu ciri utama seorang muslim penyejuk adalah kelembutan dalam berbicara dan bertutur kata. Lisan adalah cerminan hati. Kalau hati baik, maka perkataan pun akan menenangkan. Tetapi kalau hati keras, ucapan pasti akan melukai. Kelembutan adalah kekuatan yang dapat menenangkan. Banyak masalah besar selesai hanya karena seseorang berkata dengan cara yang baik. Sebaliknya, banyak masalah kecil menjadi besar hanya karena cara berbicara yang salah. Ciri yang kedua adalah menahan amarah. Menahan amarah bukanlah perkara yang mudah, tapi disitulah letak kemuliaan seorang muslim. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa menjatuhkan lawannya, melainkan yang mampu menahan amarah saat ia sedang marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, amarah itu ibarat api kecil dalam hati. Bila tidak dikendalikan, dia bisa membakar hubungan, merusak nama baik, bahkan menyesatkan perbuatan kita. Namun, bila kita mampu menahannya, api itu justru menjadi cahaya yang menghangatkan, bukan membakar. Hadirin rahimakumullah. Ciri muslim penyejuk yang ketiga adalah tidak suka menyebar kebencian atau menyebar berita hoax. Seorang muslim penyejuk tidak akan menjadikan lisannya atau bahkan jempolnya sebagai sumber kerusuhan. Karena jelas dalam Islam kata-kata adalah amanah. Satu kalimat bisa menjadi pahala besar, tapi satu kalimat juga bisa menjadi dosa yang tak terhitung. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya bersifat tabayyun, yakni memastikan kebenaran sebelum menyebarkan berita-berita. Karena berita palsu atau berita hoax dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Tapi hadirin, sayang, sungguh sayang, di era digital yang semakin maju ini, banyak orang yang lebih cepat membagikan berita daripada memikirkan berita. Oleh karena itu, muslim penyejuk selalu senantiasa menjaga lisannya dan menjaga jari jemarinya untuk menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ciri yang keempat adalah menjadi penengah bila terjadi perselisihan. Menjadi penengah berarti hadir di tengah perbedaan, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk meredahkan dan mencari jalan damai. Itulah salah satu tanda nyata dari seorang muslim penyejuk. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat kita bersosialisasi, perselisihan tentu pasti akan selalu ada. Karena mungkin salah paham, mungkin karena emosi, atau mungkin karena perbedaan pendapat. Sah-sah saja. Tapi Islam mengajarkan kita tidak memperpanjang konflik atau masalah. Justru sebagai seorang muslim kita menjadi jembatan perdamaian, jembatan menyelesaikan masalah. Persatuan dan kesatuan umat Islam di dalam Al-Quran jelas merupakan kewajiban yang harus kita tegakkan dan kita jaga. Olehnya, sebagai penutup ceramah saya pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang meneduhkan hati orang lain, jauh dari kebencian dan dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.